WHO masih mencatat penyakit jantung dan pembuluh darah sebagai ancaman global. Nah, penyakit ini merupakan penyebab utama kematian di dunia, termasuk di Indonesia loh. Nah, gagal jantung merupakan kondisi saat otot-otot jantung menjadi sangat lemah sehingga tidak bisa memompa darah yang cukup ke seluruh tubuh. Nah, bagaimana sih sampai bisa terjadi penyakit gagal jantung? Mau tahu? Jangan skip video ini ya guys, karena di video ini kita akan membahas tentang perjalanan penyakit jantung atau pathoflow gagal jantung. Tapi sebelum itu, perkenalkan nama saya Francisca Kerap. Saya mahasiswa aktif semester 3 Ilmu Keperawatan Fakultas Keperawatan Universitas Katolik de la Salle Manado. Saya merupakan perwakilan kelompok 1 untuk proyek KMB 1 2021. Nah, langsung saja kita ke pembahasan. Kita masuk pada pathoflow gagal jantung yang dimulai dari faktor resiko gagal jantung, yaitu DM tipe 2 atau diabetes mellitus tipe 2. Pada keadaan DM tipe 2 terjadi gula dalam darah tinggi sehingga cairan menjadi kental, maka pembuluh darah jadi pekat sehingga terjadi kerusakan pada pembuluh darah yang mengakibatkan fungsi jantung terganggu. Selanjutnya ada hipergliserida. Pada keadaan hipergliserida, kadar lemak dalam darah tidak terkontrol sehingga terjadi penumpukan lemak pada pembuluh darah yang menyebabkan tekanan darah meningkat sehingga jantung bekerja ekstra dalam memompa. Kemudian faktor risiko yaitu iskemik atau coronary heart disease, kardiomiopati dilatasi, dan hipertensi. Terjadi kerusakan sel otot sehingga terjadi perubahan pada struktur sel otot yang mengakibatkan kontraksi jadi lemah. Pada hipertensi juga dapat terjadi hipertrofi sehingga ruang ventrikel mengecil. Nah, pada keadaan kardiomiopati restriktif terjadi kekakuan miokard yang mengakibatkan kemampuan meregang berkurang. Nah, dari semua kondisi tersebut dapat menyebabkan volume darah yang diterima berkurang, sehingga stroke volume juga menurun dan suplai darah ke tubuh berkurang, yang ujung-ujungnya mengakibatkan terjadinya gagal jantung. Pada gagal jantung kiri terjadi penurunan aliran darah sistemik, sehingga timbul tanda dan gejala yaitu sianosis, lemah, lelah, disnu, dan pembesaran jantung. Maka dapat ditarik masalah keperawatan intoleransi aktivitas. Pada gagal jantung kiri juga terjadi ventrikel tidak mampu memompa darah dengan maksimal, maka terjadi juga ketidakmampuan mengisi darah di ventrikel, sehingga cairan hanya terakumulasi di atrium yang menyebabkan peningkatan tekanan atrium sehingga terjadi aliran darah forward dan backward. Ketika aliran darah forward, terjadi peningkatan kontraktilitas jantung, maka terjadi juga peningkatan kerja jantung dan peningkatan otot-otot jantung, sehingga heart rate meningkat. Nah, ketika terjadi aliran darah backward ke vena pulmonal, terjadi cairan terdorong ke alveoli yang menyebabkan edema paru, yang timbul tanda dan gejala yaitu disnu, PND, ortopnu, lemah, lelah, gelisah, dan ronki basah. Selanjutnya dapat mengakibatkan alkalosis respiratorik dan dapat terjadi asidosis respiratorik dengan tanda dan gejala PCO2 tinggi, pH rendah, HCO2 tinggi, yang dapat ditarik masalah keperawatan yaitu pola napas tidak efektif. Nah, pada gagal jantung kanan umumnya merupakan kelanjutan dari gagal jantung kiri, di mana terjadi peningkatan tekanan arteri pulmonal akibat dari edema paru, sehingga terjadi kegagalan ventrikel dalam memompa dan kegagalan pengisian ventrikel yang mengakibatkan darah dari seluruh tubuh hanya terakumulasi di atrium. Maka terjadi peningkatan tekanan atrium dan menyebabkan aliran darah forward dan backward. Ketika aliran darah forward, terjadi peningkatan kerja jantung yang mengakibatkan hipertrofi ventrikel dan terjadilah kor pulmonar. Ketika aliran darah backward ke vena cava, menyebabkan cairan terdorong ke perifer sehingga terjadi edema ekstremitas bawah dan dapat ditarik masalah keperawatan gangguan integritas kulit. Nah, aliran darah backward juga dapat mengakibatkan peningkatan tekanan vena jugularis. Nah, aliran darah backward juga dapat menyebabkan pada hati terjadi hepatomegali dan pada limfa terjadi splenomegali yang dapat ditarik masalah keperawatan yaitu nyeri akut. Nah, cairan
cairan juga dapat terdorong ke abdomen dan mengakibatkan asites. Nah, semua keadaan tersebut menyebabkan timbulnya masalah keperawatan, yaitu kelebihan volume cairan. Ketika terjadi gagal jantung, maka terjadi penurunan cardiac output. Nah, dapat terjadi masalah keperawatan, yaitu penurunan curai jantung. Nah, tubuh akan merespon dengan aktivasi RAAS atau renin-angiotensin-aldosteron system dengan mengirim sinyal ke ginjal untuk mengeluarkan renin. Nah, renin ini yang akan mengubah angiotensinogen menjadi angiotensin 1. Lalu, angiotensin 1 ini akan diubah oleh enzim ACE atau angiotensin converting enzyme menjadi angiotensin 2. Nah, angiotensin 2 inilah yang akan berperan besar. Angiotensin 2 ini akan mengaktifkan saraf simpatik sehingga terjadi peningkatan detak jantung atau takikardi. Nah, angiotensin 2 ini juga merangsang reabsorpsi natrium dan air. Nah, angiotensin 2 ini juga merangsang vasokonstriksi arteri yang dapat terjadi peningkatan tekanan darah. Nah, angiotensin 2 ini juga merangsang kelenjar korteks adrenalin untuk mensekresikan aldosteron. Angiotensin 2 juga merangsang kelenjar pituitari posterior untuk sekresi ADH atau antidiuretik hormon yang berfungsi untuk meningkatkan reabsorpsi air. Nah, dari semua ini, ujung-ujungnya dapat terjadi retensi air yang sebenarnya bertujuan untuk mengembalikan volume sirkulasi darah agar suplai darah kembali normal. Nah, jika sudah normal, maka sistem RAAS akan mengirim sinyal ke ginjal untuk berhenti mengeluarkan renin lagi. Namun, jika belum kembali juga normal, maka sinyal akan terus dikirim ke ginjal dan proses ini akan terjadi terus-menerus, akan berulang. Selanjutnya, pada sekresi aldosteron dan ADH, ketika meningkat dapat terjadi vasokonstriksi sehingga perfusi jaringan menurun dan timbullah masalah keperawatan penurunan perfusi jaringan. Nah, ketika terjadi penurunan perfusi jaringan pada jantung akan menyebabkan laktat meningkat, iskemia, dan anemia, sehingga metabolisme pun akan anaerob. Ketika terjadi penumpukan asam laktat mengakibatkan angina pectoris, infark meluas sehingga terjadi shock kardiogenik. Nah, ketika terjadi penurunan perfusi jaringan perifer, akan terjadi vasokonstriksi pembuluh darah yang mengakibatkan ekstremitas menjadi dingin. Selanjutnya, ketika terjadi penurunan perfusi jaringan pada otak, terjadilah iskemia. Muncul tanda dan gejala yaitu pusing, bingung, hipoksia yang mengakibatkan kematian jaringan otak. Selanjutnya, ketika terjadi penurunan perfusi jaringan pada ginjal, akan terjadi iskemia ginjal sehingga GFR menurun, timbul oliguria dan anuria yang menyebabkan gagal ginjal. Yang semua kondisi ini ujung-ujungnya akan mengakibatkan kematian. Demikianlah pembahasan kita pada video saat ini. Saya Francisca Kerap sebagai perwakilan dari kelompok 1 mengucapkan terima kasih telah menonton video ini dan semoga video ini bisa bermanfaat bagi kita sekalian. Salam sehat, animo, lasal!